Puji Tuhan. Sudah kita lanjutkan pembacaan dari pasal yang ke-18 dan kita telah melihat pasal yang ke-16 dan 17 dan kita melihat beberapa hal yang menjadi nasihat-nasihat, kata ayat-ayat pasal 17, beberapa nasihat. Dan memang tidak mudah untuk setiap kata firman Allah, karena firman Tuhan itu bukan untuk kita baca, bukan untuk kita dengar saja, tetapi yang penting harus kita lakukan. Itu yang berat, itu yang sukar, itu yang tidak gampang. Dan kalau cuma sekedar kita baca, kita dengar, maka itu cuma sebuah teori. Ya, kata Pak Teguh adalah the golden ways, dan itu merupakan kalimat-kalimat yang indah, yang bisa didengar, tetapi ketika dituntut untuk harus melakukan, siapapun dia yang mendengar, maka disitulah letaknya ayat-ayat itu menjadi sukar. Pada pasal 17 dikatakan ada beberapa nasihat. Nasihat yang pertama adalah siapa penyebab penyesatan? Ya. Siapa penyebab penyesatan? Penyesatan itu memang harus ada, pasti ada. Ayat 1, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, pasti ada. Dari kitab Kejadian, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ada penyesatan. Siapa yang menyesatkan? Iblis yang masuk ke dalam ular. Lalu ular itu menyesatkan kata-katanya. Belum ada kisah apapun, belum ada cerita apapun. Manusia pertama sudah berada di dalam kesesatan. Hawa ketika bercakap dengan ular. Jadi binatang pertama yang bercakap-cakap dengan manusia adalah ular. Binatang pertama yang punya kemampuan untuk bercakap-cakap. Ada begitu banyak binatang karena diciptakan, tapi Kejadian pasal yang ketiga berkata bahwa ular itu bercakap dengan Hawa, dan kalimatnya, apakah yang diperintahkan kepadamu? Apakah yang menjadi perintah? Apakah perintahnya adalah jangan kamu makan buah pohon yang di tengah-tengah taman ini? Bukan. Begitu pertanyaannya. Ketika ditambahkan kata bukan di belakang kalimatnya, maka kalimat itu mulai meragukan Hawa. Sebab kata bukan di belakang kalimat itu bisa iya, bisa tidak. Hingga Hawa mulai disesatkan dengan kalimat itu. Dan dia mulai berpikir, oh iya ya, begitu nggak ya tadi ya beritanya, boleh nggak ya makan? Bahwa kalau kamu makan buah pohon itu, kamu akan jadi seperti Allah. Nggak ada kalimat itu, tidak ada. Jadi Kejadian pasal 3, penyesatan yang pertama, kita lihat bahwa manusia mulai diragukan dengan kalimat firman Allah. Karena ragu, yang mana yang betul? Boleh apa nggak boleh ya? Mulai dengan keraguan. Yang membuat keraguan itulah yang disebut penyesatan. Siapapun dan apapun yang menimbulkan keraguan
itu adalah penyesatan. Jadi dari awal kitab Kejadian kita sudah lihat ada penyesatan. Sekarang apa akibatnya untuk penyesat? Apa akibatnya untuk orang yang menjadi penyesat itu? Apa akibatnya? Kata di dalam pasal 17 ayat 2, lebih baik baginya gantungkan batu kilangan pada lehernya, lalu tenggelamkan. Lebih baik daripada dia hidup dan menyesatkan, lebih baik taruh batu kilangan, ikat pada lehernya, tenggelamkan ke dalam laut, daripada dia akan menyesatkan orang lain. Justru orang yang lemah. Kalau di dalam Timotius dikatakan 2 Timotius 3, justru orang-orang yang bodoh yang bisa disesatkan, yang gampang disesatkan. 2 Timotius. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. 2 Timotius 3 ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang dan menyeret perempuan-perempuan lemah. Yang dicari ya begitu, perempuan-perempuan lemah, orang-orang bodoh, yang gampang, yang bisa disesatkan. Taruh batu kilangan supaya jangan ia menyesatkan lagi. Nasihat yang pertama, jangan kamu disesatkan. Memang akan ada penyesatan, akan ada orang-orang yang kesasar, ada. Tesalonika juga bilang begitu. Coba Tesalonika 2 Tesalonika pasal 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Itu sebabnya Allah mendatangkan, kata mendatangkan mengizinkan. Bukan Allah yang menyebabkan kesesatan, tapi mengizinkan kesesatan kepada orang-orang yang memang suka percaya, suka akan dusta. Memang suka. Untuk orang-orang yang suka dusta, orang-orang yang mendatangkan kesesatan, orang-orang yang percaya akan dusta, orang-orang seperti ini yang tersesat. Hingga Efesus berkata, hendaklah engkau hidup dengan arif dan bijaksana, supaya kamu gak gampang disesatkan, tidak mudah dibawa arus kesesatan. Itu sebabnya ketika ada gelombang yang menyesatkan begitu banyak jemaat pelaksana hanya karena perkara-perkara jasmani, hanya karena sembako, hanya karena amplop, hanya karena iming-iming, itu yang membuat saya sakit hati di situ. Saya tidak sakit hati dengan apa yang orang lakukan terhadap saya, enggak. Tetapi saya amat kasihan kepada orang-orang yang memang lemah keadaannya, ekonomi lemah, gak punya pekerjaan,
lalu disesatkan hanya karena sesuatu yang mereka dapatkan. Itu menjelaskan ayat ini. Yesus saja marah. Untuk penyesatan, Yesus berkata dengan tegas kepada murid-muridnya. Ayat 1 Lukas 17, Yesus berkata, bukan kata orang, tapi kata Yesus sendiri. Bukan kata saya, tapi Yesus berkata. Jadi ini merupakan beban, merupakan sebuah kemarahan yang Yesus katakan. Memang akan ada penyesatan, tetapi janganlah orang yang menyesatkan. Loh, sudah tahu jemaat Bulak-Serai itu ekonomi ke bawah, menengah ke bawah, sudah tahu. Tapi kenapa kok memancing di air yang cari ikan-ikan yang lemah? Cari orang-orang yang lemah, cari orang-orang yang memang ekonomi lemah, memang imannya lemah, lalu dipengaruhi, lalu diajak, disesatkan. Yang membuat saya sangat merasa, ya karena gembala itu cinta akan dombanya. Dan ketika ada yang mengiming-imingi, sementara Bulak-Serai sedang mengajarkan iman, hidup dengan iman, bekerja dengan iman, hidup dengan iman. Kalau kita hidup dengan iman, bekerja dengan iman, maka pekerjaan kita itu diberkati. Firman Allah sedang mengajar, mendidik jemaat, ayo bangkitkan iman, supaya dengan iman yang diperbaharui, dengan iman yang selalu ditambahkan, maka semua pekerjaan kita akan diubahkan. Bagaimana cara menampakkan iman? Ayo lakukan firman. Ini loh firman, lakukan. Ini loh firman, lakukan. Ibu Ginting ini tidak tiba-tiba jadi berhasil, tidak. Hampir pulang kampung karena gak punya apa-apa, hidup dengan sangat sederhana di gang apa yang dibuka ini? Di gang apa? Gang Mufakat. Saya datang ke rumahnya karena sudah berantem sama Pak Ginting, mau pulang, cerai aja deh tante. Boleh kan ya? Siapa bilang boleh? Nggak tahan saya. Habis sayanya setengah mati cari makan, dia enak-enakan di rumah, makan tidur. Udah saya pulang aja deh. Udah saya gak sanggup lagi begini. Tapi ketika didengarnya firman Allah, lalu mulai dilakukan, dengar dilakukan. Walaupun cuma di kaki 5 katanya, kita kaki 2, dia kaki 5. Ketika dia mulai lakukan firman Tuhan, dari sedikit dia mulai memberikan perburuan dengan sangat berat barangkali, tapi dia sanggup melakukan sedikit demi sedikit. Cuma di kaki 5, cuma jual minuman. Ada Supermi, sementara orang-orang lain anggap itu pekerjaan yang begitu sederhana. Tapi dia coba lakukan firman. Dengar apa dia lakukan. Dengan melakukan hal yang sederhana, satu demi satu ayat dia coba lakukan. Dan kemarin ngobrol-ngobrol di mobil, karena kami sedang cari ekspedisi untuk bawa barang-barang ke Singapura. Betul ya tante, kalau
kita lakukan persepuluhan itu memang betul hasilnya. Loh, itu firman Tuhan. Yang dilakukan bukan perkataan saya, tapi perkataan firman. Saya tidak ajarkan untuk sesat-sesat. Saya takut dikasih batu kilangan. Tapi yang saya lakukan adalah mendidik jemaat untuk lakukan firman dengan iman. Maka firman itu memberikan kenyataan. Ada bukti. Ada buktinya, ada buktinya. Itu sebabnya katanya orang-orang di Karo sana kena abu vulkanik itu begitu tante katanya. Pekerjaannya banyak. Tanah Karo adalah tanah penghasil buah-buahan dan sayur-sayuran. Apa yang mereka tanam berhasil. Semua yang ditanam menghasilkan dengan buah-buah yang kualitas yang baik, dengan sayur-sayuran yang terbaik. Hingga ekspedisi dari Tanah Karo datang ke Jakarta itu bawa buah-buahan, bawa sayuran, bawa buah-buahan. Tetapi ketika Ibu Ginting bilang, ketika saya pulang dan saya lihat saudara-saudara di sana, ngobrol dengan mereka, mereka dapat sekali panen berapa katanya? Bisa ratusan juta. Ratusan juta. Tapi perpuluhannya cuma 200.000. Dapat sekali panen bisa ratusan juta kalau sekali panen. Karena suburnya tanah di sana. Tapi ketika memberikan persepuluhan cuma gak ada 1%. Ibu Ginting ingatkan kepada saudara-saudara di sana, salah, jangan begitu. Tapi mereka tidak punya iman untuk lakukan. Gak salah kan saya katakan. Kalau Tuhan mendidik mereka hari ini bahwa tanah yang mereka kerjakan selama ini adalah tanah yang diberkati Allah. Tapi kalau tanah yang diberkati Allah tidak kembalikan berkat itu kepada Allah, hasilnya begini. Tanah yang amat sangat subur itu menjadi amat sangat hancur. Tidak ada, kata hamba Tuhan yang kemarin memberi kesaksian itu, saudara Ibu Ginting itu, dia pakai motor dan dia jalan di seluruh daerah Sinabung yang menjadi tempat-tempat jemaatnya. Dia naik motor dan dia jalan dan tidak ada satu lahan ladang daripada jemaatnya masih bisa ditanami, tidak ada. Semua sudah tertutup abu. Kalau Tuhan sedang menagih itu, gak enak saudara. Kalau Tuhan menagih, Tuhan mata duitan bukan. Tapi kita harus diajar untuk bisa melakukan firman. Tidak gampang memang. Tapi ketika kita gak lakukan firman Tuhan, terhitung hutang. Gitu ya. Orang Israel 490 tahun dalam sejak pemerintahan Raja Saul tidak memberikan persepuluhan tanah. Artinya sabat 7 tahun. Dari 6 tahun mereka bekerja, tahun yang ke-7 mereka harus stop. Mereka harus berhenti. Itu adalah tahun sabat Allah. Tapi mereka enggak, jalan terus. Tidak ada kata berhenti untuk menyuburkan tanah, tidak ada. Jadi terus mereka pakai tanah itu. Selama 490 tahun mereka tidak memberikan tahun sabat. Jadi hutangnya dibagi 7, 490 dibagi 7 adalah 70. Dan 70 tahun tepat Allah buang mereka ke Babel.
hitung hutang, saudara. Gak terasa. Tapi kita harus berhitung betul. Jangan pura-pura bodoh di hadapan Tuhan. Masa gak bisa hitung sih perpuluhan kita? Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura salah menghitung perpuluhan. Dari seluruh hasil yang kita dapatkan, buang 0 di belakangnya. Itu perpuluhan kita. Bagaimana kalau saya buka toko, orang dagang? Kan gak bisa begitu, karena modal saya ada di situ, betul. Itulah dari pengeluaran. Kalau kita bisa mengeluarkan uang kita sekian, berarti sebelumnya kita sudah memiliki uang itu. Hitung perpuluhan kita dari mana? Dari pengeluaran kita. Catat semua pengeluaran, hitung jumlahnya, 10% daripada itu. Itulah hasil yang harus kita berikan kepada Allah. Ditambah dengan berapa simpanan yang kita masukkan ke bank dalam bulan ini. Berapa? Jadi jumlah pengeluaran ditambah dengan sisa uang atau berapa yang kita setorkan ke bank, jumlahkan, dan ketika kita dapatkan angkanya, hilangkan 0 di belakangnya. Itu perpuluhan. Bisa dihitung, bisa. Bukan tidak bisa, bisa dihitung. Dan ketika kita tidak melakukan ini, maka itu sebuah hutang yang harus dituntut dari kita. Nanti ada waktunya kita harus bayar. Dan itu sebabnya jangan salah berhitung dengan Allah. Allah tidak pernah salah, saudara. Dia tahu 10 orang yang aku sembuhkan dari sakit kusta ya kemarin. Lalu kenapa? Yang datang cuma 1. Yang 9 mana? Lo ditanya. Karena sudah diberikan kuasa kesembuhan kepada 10 orang. Yang 9 gak balik, ditanyakan mana yang 9. Sama, ketika kita kurang dari membayar persepuluhan, akan ditanya mana persembahanmu yang lain. Itu sekedarnya saja. Gak bisa sekedarnya. Yang ngobrol dengan saya ini orang Karo. Jadi dia yang tahu persis kondisi keadaan di sana. Beras Tagi itu tempat buah-buahan yang paling bagus. Udaranya seperti puncak, dingin sekali. Itu sebabnya saya harus mencari selimut yang tebal. Dari majelis daerah saya ditugaskan untuk mencari selimut-selimut. Jangan selimut yang garis-garis itu ya, selimut rumah sakit itu. Itu selimut tipis itu. Jadi saya cari, Tuhan baik. Saya ketemu grosir, dapat selimut yang tebal dengan harga yang bagus sekali. Jadi mendapat 300 selimut untuk dikirimkan, selimut tebal. Sebab di sana dingin sekali katanya. Mereka di tenda-tenda penampungan itu dengan keadaan yang ketika malam hari sangat dingin. Mereka butuh selimut-selimut yang tebal. Kenapa terjadi begitu? Allah tidak salah, saudara, tidak salah. Untuk mendidik kita, untuk mengajar kita melakukan firman Tuhan. Allah punya cara untuk memaksa, kalau boleh dikatakan, memaksa kita melakukan firman Allah. Pada hari yang banyak kesulitan ini, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, sekali lagi kita akan mendapatkan hak. Kalau ibadah minggu berkata hak waris, kita tak mendapat itu. Nah, ketika kita tak mendapat hak waris,
berarti kita gak cukup. Kebutuhan kita tidak akan pernah cukup selama kita belum melakukan dengan taat, ya, melakukan setiap kata firman Allah, maka tidak akan pernah cukup. Ini hari lagi susah, saudara. Dan kalau pada hari susah seperti ini kita tidak melakukan firman Tuhan dengan tepat, tak cukup. Karena kita cuma dapat berkat apa? Pemberian. Ya, bukan berkat waris, tapi berkat pemberian. Dapat berkat, tapi berkat pemberian. Dan berkat pemberian itu berkat yang sekedarnya. Dapat berkat, tapi sekedarnya. Firman Allah 2-3 minggu ini berbicara tentang berkat waris dan berkat sekedarnya. Di mana ada ketaatan, di situ dapat berkat warisan. Tapi di mana tidak ada ketaatan, di situ cuma dapat pemberian. Cuma sekedarnya. Ada berkat, tapi gak cukup. Saudara yang rasakan, bukan saya, saudara yang rasakan. Gak cukup, saudara. Dipaksa, bagaimana? Ya dipaksa, kita harus bisa melakukan dengan tepat. Kata firman Allah harus tepat. Gak cukup hanya dengan sekedar memberikan. Tidak cukup. Tapi harus memberikan tepat seperti kata firman Allah. Perpuluhan adalah perpuluhan. Ada yang bertanya, itu dari hasil bersih apa dari hasil kotor? Perpuluhan dari hasil mana? Dari hasil bersih atau dari hasil kotor? Hasil kotor, bukan hasil bersih. Kalau hasil bersih, sudah dipotong kontrak, sudah dipotong bayar anak sekolah, sudah dipotong makan, sudah dipotong ongkos. Terakhir baru perpuluhan. Itu salah. Itu hasil bersih namanya. Tapi kalau hasil kotor dari seluruh penghasilan kita dan belum dipotong apa-apa, itu hasil kotor. Loh, kok Tuhan mau hasil kotor? Arti hasil kotor itu kan bahasa kiasan. Bahasa yang sebenarnya adalah dari seluruh penghasilan kita, termasuk ketika saudara bekerja dan mendapat tip, itu pun termasuk berkat. Jadi kita harus sangat mengerti kalau kita mau memeliharakan berkat kita. Masa pedagang kaki lima bisa punya rumah di Jakarta? Itu kan gak mungkin. Pedagang kaki lima bisa mengembangkan sayapnya, itu gak mungkin. Tapi ketika melakukan firman Tuhan dengan tepat, maka hasilnya juga akan terbukti. Lakukan firman Tuhan. Yang sedang kita lakukan di Pulau Serai adalah ini firman, lakukan. Ini firman, lakukan. Dengan iman. Maka ketika kita melakukan ayat demi ayat firman Tuhan, disitulah berkatnya. Dan berkat itu cukup bagi kita. Bahkan lebih. Jangan khawatir, saudara. Pasti cukup. Amin. Pasti. Saya katakan pasti cukup. Dan itu terbukti. Sekarang bagi saudara, ini bukan sebuah tagihan, tapi mengingatkan saudara, supaya saudara pun hidup di dalam kebenaran firman. Bukan jatuh blok duit, kepok-kepokan datang dibongkar di dalam rumah kita, enggak. Tapi semua pekerjaan yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Tangan-tangan kita diberkati. Semuanya. Saya sangat berharap. Siapa enggak kepengen? Gembala mana yang tidak kepengen jemaatnya diberkati? Sangat ingin. Bukan nggak usah punya iman, nggak usah belajar firman, lalu dikasih-kasih amplop. Itu menyesatkan.
Sebab imannya bukan kepada Tuhan, tapi kepada Allah. Salah. Taruh batu gilangan kepada orang yang melakukan itu dan lemparkan ke laut. Karena sudah menyesatkan orang. Sebab itu baru satu nasihatnya. Nah, cukup ini mau lihat nasihat yang lain. Udah cukup.